Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Haryadi Dalimunte, Angkatan 2019 Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait perkembangan pajak di Indonesia untuk memenuhi tugas perpajakan dalam semester 3 ini. Baik, sebelum kita membahas terkait perkembangan pajak di Indonesia, terlebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib individu maupun perusahaan terhadap negara yang mana telah diatur oleh undang-undang, yang mana sifatnya ini memaksa agar memenuhi kebutuhan bersama menuju kesejahteraan masyarakat. Dari tahun ke tahun, pengelolaan pajak memiliki perkembangan. Di antaranya ialah pada zaman kerajaan dulu sebelum Indonesia merdeka, pajak sudah dikenal. Akan tetapi pajak tidak berupa uang, seperti upeti rakyat, penghasilan kebun rakyat diberikan kepada raja agar raja bisa memanfaatkannya. Pada zaman kerajaan, pajak itu hanya sekedar untuk kebutuhan raja saja, bukan untuk kebutuhan masyarakatnya. Lalu setelah zaman kerajaan, pas zaman penjajahan juga pajak sudah ditentukan. Pas zaman penjajahan Belanda, pas zaman penjajahan Jepang, pajak sudah ada, yang mana pajaknya lebih besar dibandingkan zaman-zaman kerajaan dahulu. Akan tetapi kegunaan pajak hanya sedikit untuk perkembangan masyarakat. Kebanyakan kegunaan pajak itu digunakan oleh penjajah untuk perkembangan negara mereka, seperti Belanda. Mereka memajaki rakyatnya untuk perkembangan bagaimana negara mereka agar berkembang. Kemudian di zaman kemerdekaan sampai sekarang itu, pajak mulai digunakan kepada kegunaan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan bandara, menggaji para pemerintah kita itu dari hasil pajak kita. Sehingga dari zaman kerajaan sampai zaman sekarang, perkembangan pajak itu sangat pesat. Yang awalnya pajak digunakan untuk kebutuhan raja, sampai sekarang pajak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi menjalankan ekonomi yang lebih baik. Dan jumlah perkembangan pajak itu sangat besar. Dari tahun ke tahun perubahan jumlahnya sangat besar. Diakibatkan perkembangan industri membesar sehingga pembayaran pajak juga membesar. Kita ambil contoh di tahun 2013, di tahun 2015 penerimaan pajak di Indonesia itu sebesar 1.508,0 triliun. Sedangkan di 2016 meningkat menjadi 1.555,9 triliun. Sehingga dari tahun 2015 ke tahun 2016 kenaikan pajak mencapai 55 triliun. Triliun ini sudah cukup besar, ibaratkan membangun rumah sudah bisa membangun rumah berhektar-hektar. Sehingga dengan perkembangan pendapatan pajak yang membesar menimbulkan kesejahteraan semakin membaik. Begitu juga di tahun 2017, perkembangan pajak meningkat menjadi 1.666,4 triliun. Di tahun 2017 perkembangan pajak meningkat juga menjadi 1.943,7 triliun. Dan di tahun 2019 sudah meningkat menjadi 2.030,8 triliun. Dan di tahun ini, tahun 2020, perkembangan pajak meningkat menjadi 2.221,5 triliun. Sehingga dari tahun ke tahun kita dapat menyimpulkan pajak itu setiap tahunnya meningkat. Sebab kegunaan fasilitas, perkembangan industri meningkat dan pembiayaan pajak pun juga meningkat. Seperti penggajian para pemerintah kita, penggajian para DPR, apalagi sekarang ditambah dengan penggaji para staf ahli. Itu semua dari pajak kita.
Kalau tidak kita yang membayar pajak, dari mana duit untuk mengelola negara ini? Dan membayar utang-utang ke luar negeri juga menggunakan pajak kita. Dan yang ketiga yang terakhir saya bahas ialah perkembangan terkait masalah pembayaran pajak. Zaman dahulu pembayaran pajak berupa uang. Seiring bergantinya waktu pembayaran pajak pun berganti menjadi superposit. Seiring berganti waktu menjadi alat pembayaran yang menggunakan kartu. Dari uang menggunakan kartu kan sudah sangat hebat perkembangannya. Sudah menggunakan kartu, dievaluasi lagi menggunakan ekonomi basit. Sehingga dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, perkembangan cara membayar pajak itu juga meningkat. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya pajak setiap tahunnya berubah dan meningkat untuk melanjutkan kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.